few moments later. A few inches later. 2 hours later. 1 eternity later. Oke. Oh iya, ketinggalan. Hobi saya yaitu memasak, tetapi memasak random. Jika sudah selesai, gas saya makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Ahmad Rifandi Nur Syahban dengan NIM 53, dan saya Surandi Surajaya Putra dengan NIM 45. Baik, sebelum saya mulai menjelaskan kepada kebagian apa sih codingan-codingan ini, izinkan saya untuk menjelaskan seperti apa jalannya codingan ini. Jadi yang pertama, program utama ini adalah sebuah loop yang akan menjalankan program quiz loop. Ini akan mengulangi setiap pertanyaan dalam dictionary pertanyaan dan meminta pengguna untuk memilih jawaban. Lalu selanjutnya pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan dan jawaban akan ditampilkan kepada pengguna dalam bentuk teks. Pengguna dapat memilih jawaban dengan mengetikkan huruf yang sesuai dengan jawaban yang dipilih. Lalu selanjutnya penilaian. Setelah pengguna memilih jawaban, program akan menilai jawaban tersebut. Jika jawaban benar, program akan menambahkan nilai ke variabel nilai. Jika jawaban yang dipilih salah dan jawaban benar, lalu pesan sukses. Pesan sukses akan ditampilkan kepada pengguna jika jawaban yang dipilih benar. Pesan sukses ini dapat berupa teks yang menunjukkan bahwa jawaban yang dipilih benar. Lanjut ke nilai akhir. Nilai akhir setelah semua pertanyaan telah terjawab, program akan menampilkan nilai akhir kepada pengguna. Nilai akhir ini adalah sebuah jumlah jawaban benar yang dipilih oleh pengguna. Baik, langsung saja kita ke bagian penjelasan dari codingannya. Jadi gunanya for pada bagian yang bagian ini, pada bagian itu, sebelum saya menjelaskan gunanya, izinkan saya untuk menjelaskan for itu apa. For adalah sebuah perintah yang digunakan untuk mengulangi sebuah proses tertentu sebanyak kali ditentukan di dalam codingan ini. For digunakan untuk mengulangi proses menjalankan pertanyaan dan jawaban sebanyak kali yang ditentukan pertanyaan kuisnya. Jadi istilahnya for ini berfungsi kayak sebagai perintah untuk pertanyaan kuisnya, kayak untuk mengulangi proses menjalankan pertanyaan dan jawabannya sebanyak kali yang ditentukan, seperti sebanyak kali pertanyaan kuisnya. Lalu selanjutnya enumerate. Pada bagian yang sama juga, enumerate adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk mengembalikan sebuah iterator yang menghasilkan indeks dan nilai-nilai dari sebuah koleksi seperti list atau dictionary. Pada baris ini, enumerate digunakan untuk mengembalikan indeks dan nilai dari dictionary. Pertanyaan kuis variabel i akan berisi indeks pertanyaan yang sedang dijalankan, dan variabel pertanyaan dan jawaban akan berisi pertanyaan dan jawaban yang dijalankan. Lalu pada bagian selanjutnya, bagian in adalah sebuah operator yang digunakan untuk memeriksa apakah sebuah nilai dalam sebuah koleksi seperti list atau dictionary. Dalam codingan ini digunakan untuk memeriksa apakah sebuah jawaban ada dalam dictionary jawaban benar. Lalu if. Jadi gunanya if ini adalah sebuah perintah yang digunakan untuk memeriksa apakah sebuah kondisi tertentu benar atau salah. Pada baris ini, if digunakan untuk memeriksa apakah jawaban yang dipilih oleh pengguna benar atau salah. Jika jawabannya benar, maka program akan menambahkan nilai ke variabel nilai. Lalu gunanya elif.
sebelum saya menjelaskan gunanya elif ini, izinkan saya menjelaskan if bagian atasnya. Jadi if bagian atas istilahnya tuh kayak pembuka programnya untuk bisa menjalankannya. Lalu setelah kita menginput if, langsung saja kita input elif. Nah, elif ini adalah sebuah perintah yang digunakan untuk memeriksa apakah sebuah kondisi tertentu benar atau salah. Jadi elif di bagian ini berfungsi sebagai apakah pengguna menjawab jawaban ini benar atau salah. Lalu else bagian ini dan else bagian bawahnya juga adalah sebuah perintah yang digunakan untuk menjalankan perintah yang berikutnya. Jika digunakan untuk menjalankan perintah berikutnya, jika jawaban salah. Lalu pada bagian akhir tolong pada bagian akhir di situ untuk bisa menampilkan nilai akhirnya kita ketikkan print format, lalu ketik 2 nilaimu adalah, baru dalam kurung Kurawa nilai ya, baru lalu Kurawa lagi len, baru pertanyaan underscore quiz tutup kurung, lalu tutup kurung Kurawa, lalu tutup tanda petik, lalu tutup kurung. Baik. Langsung saja kami akan menjalankan programnya. Jadi sebelum kami menjalankan programnya, kita akan memberitahu bagaimana caranya meng-save codingan ini. Jadi untuk cara untuk meng-save-nya, kita ketik saja Ctrl S, lalu setelah itu kita run dengan shortcut F5. Lalu setelah jalan akan muncul tampilan seperti ini jika kodenya tidak error. Jadi langsung saja kita yang pertama kita akan menjawab pada soal ini. Jadi apa nama ibu kota Indonesia? Dan kalian semua pasti tahu kan, ibu kota Indonesia itu adalah Jakarta. Jadi kita input seperti yang ada di tulisan itu, masukkan jawaban A, B, C, or D. Jadi kita bisa memasukkan jawaban tapi hanya berupa A, B, C, atau D. Nah, kita input jawaban yang benar A, maka akan muncul seperti ini. Lalu di pertanyaan kedua, apa planet terkecil di tata surya? Lalu sama seperti tadi kita input, tapi kita akan input dengan jawaban yang salah. Kita input jawaban yang salah dan akan muncul seperti ini. Jadi seperti inilah jawaban yang benarnya dan jawaban yang salahnya. Lalu selanjutnya kita akan langsung saja input sembarangan jawabannya. Kita langsung saja input sembarangan jawabannya. Untuk memperlihatkan bagaimana hasil finalnya. Dan seperti inilah hasil final dari program codingan kami, yaitu program kuis. Akan muncul kata-kata yang seperti ini dan nilainya itu sudah diatur, yaitu nilai kita ada 4 di antara 10. Ya, seperti itulah codingan kami. Baik, mungkin kurang lebih dari pemaparan kami tentang codingan sistem kuis. Kurang lebihnya mohon maaf. Izinkan kami mengundurkan diri. Saya Ahmad Rifandi Nur Syaban dengan NIM 53. Saya Surandi Surajaya Putra dengan NIM 45. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.